Selamat malam semuanya, bersyukur untuk sebuah kesempatan saat ini kita boleh belajar lagi untuk meneruskan pembelajaran kita sampai di Matius pasal ke-6 ayat 16 sampai yang ke-18, yaitu saya berikan judul yaitu puasa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita akan lihat dari slide bersama-sama malam hari ini. Nah, teman-teman sekalian, saya akan mengajak kita untuk melihat bersama-sama terlebih dahulu ayat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di khotbah di bukit. Dikatakan di dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sampai di sana pembacaan kita pada saat ini. Nah, teman-teman, saya harus katakan ada beberapa orang Kristen yang punya asumsi yang keliru tentang puasa. Yang pertama adalah mereka berpikir puasa itu adalah satu bentuk disiplin rohani yang bisa menyogok Tuhan supaya Tuhan itu bisa mengabulkan doa yang kita panjatkan. Saya tidak tahu berapa banyak di antara orang Kristen yang punya pemahaman dia mengkopi atau mengikuti dari konsep puasa agama yang lain. Nah, saya tidak berbicara bagaimana konsep agama yang lain, tetapi banyak kali orang Kristen berpikir kalau saya punya sebuah keinginan yang sangat besar, saya harus melakukannya sebagai prasyarat, yaitu berpuasa. Itu adalah bentuk saya menguatkan kuasa doa saya. Nah, sekali lagi itu adalah asumsi yang keliru. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa kalau mau doa kita dikabulkan maka berpuasalah. Sama sekali tidak pernah berkata seperti itu. Bahkan Alkitab memberikan kepada kita sebuah petunjuk bahwa kalau sekedar kita lakukan puasa sebagai ritual agama belaka, tanpa kita mengabaikan aspek rohani yang lainnya, maka bahkan Tuhan menegur bangsa Israel yang di dalam kitab Amos sangat menekankan soal puasa, sementara kehidupan sehari-hari mereka jauh dari kata memenuhi atau taat kepada kehendak Tuhan. Itu asumsi yang keliru pertama. Yang kedua, asumsi yang keliru adalah puasa itu wajib hukumnya kalau keliru melakukan tata caranya, maka Tuhan itu nggak senang, atau Tuhan itu akan menghukum, atau Tuhan itu sangat tidak layak kepada setiap kita, tidak memberkati kita, dan seterusnya. Nah, begini, ada beberapa orang Kristen pada waktu di gereja saya melakukan doa puasa, bukan puasa doa ya, doa puasa. Mereka bertanya, "Aduh kalau sakit mah boleh nggak puasanya batal? Tuhan marah nggak?" Pertanyaan-pertanyaan begitu muncul. Atau misalnya begini, puasanya orang Kristen boleh nggak sih minum? Kalau haus bagaimana? Nah, beberapa juga bertanya mungkin di dalam pikiran, kalau misalnya haus terus telan ludah, itu batal nggak puasanya? Atau kalau makan cuma permen saja, itu batal nggak? Nah, ada banyak beragam pertanyaan-pertanyaan yang detail-detail seperti itu. Dan mereka sebagian besar, saya tidak ngomong semua, sebagian besar berpikir kalau saya tidak ikuti tata caranya dengan seksama, maka Tuhan itu tidak berkenan terhadap puasa kita, dan akibatnya adalah apa yang kita doakan tidak terkabul. Kita bisa lihat ya teman-teman ya, cara berpikir atau konsep yang keliru tentang puasa yang sama sekali bukan diajarkan oleh Alkitab. Maka dari itu saya mengajak kita kembali lagi, ini saya bahas secara khusus adalah puasa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18. Di sana dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat. Jadi perhatikan kata yang saya kasih garis kuning.
Bahwa poin yang menjadi teguran Tuhan Yesus kepada mereka, atau biasanya ini ditujukan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, mereka berpuasa mempunyai sebuah motif, yaitu supaya orang melihat. Maka Yesus memberikan sebuah saran, yaitu apabila kamu berpuasa, minyakilah kepalamu. Ya, cucilah mukamu. Sebenarnya bukan minyakilah, tetapi urapi mukamu. Jadi artinya kita itu harus menjaga soal motivasi. Nah, kita perlu tanya sama diri kita. Kalau saya berpuasa, itu motivasinya apa? Kebanyakan orang Kristen akan menjawab motivasinya berpuasa itu adalah ya supaya doa saya dikabulkan. Nah, saya mengajak kita untuk lihat sama-sama sebenarnya harusnya tujuan puasa itu apa sih? Tujuan puasa itu tentu yang pertama saya sudah katakan, itu bukan nyogok Tuhan. Jadi buang jauh-jauh atau jangan lakukan puasa kalau kita berpikir bahwa dengan saya puasa maka Tuhan tergerak untuk menjawab doa kita. Teman-teman, kita itu berdoa sama Tuhan. Tuhan itu yang memegang kendali atas hidup kita. Siapa kita yang sampai bisa mengontrol Tuhan supaya mengikuti gaya kita? Kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat mudah sekali tergoda atau tertarik karena sogokan kita, kok saya memilih untuk tidak menyembah Tuhan yang seperti itu ya? Tuhan yang mudah dimanipulasi oleh kebaikan kita. Tuhan kita itu melampaui apa yang kita lakukan, begitu. Karena Dia adalah Tuhan yang melihat bukan sekedar ritual agama itu, tetapi Dia melihat sampai jauh kedalaman hati. Nah, tujuan puasa yang kedua bukan hanya disiplin rohani. Kalau yang pertama bukan untuk sogok Tuhan, yang kedua bukan hanya disiplin rohani. Berarti sebenarnya ini adalah salah satu disiplin rohani yang kita bisa lakukan. Tetapi bukan hanya sekedar itu. Yang ketiga adalah bukan sekedar ritual agama. Jadi saya memang memberikan kayak negasi dari puasa itu. Jadi puasa itu bukan nyogok Tuhan, bukan sekedar disiplin rohani, dan juga bukan sekedar ritual agama. Kalau gitu apa? Puasa itu bagi saya adalah ritual agama beserta dengan disiplin rohani yang dipakai untuk kita makin mendekatkan diri pada Tuhan. Poinnya adalah kepada nomor 4. Jadi gabungan nomor 2, nomor 3, dan juga ke nomor 4. Jadi kalau saya sekali lagi ingin garis bawahi, tujuan puasa adalah disiplin rohani dan salah satu ritual agama yang dipakai untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Maka dari itu begini, kalau kita berpuasa, kita tentu berpuasanya berbeda dengan agama yang lain. Atau agama yang biasa, 1 tahun pasti ada 1 bulan mereka berpuasa. Mereka biasanya buka puasa itu pagi. Kalau kita kapan? Kita tidak ada aturan seperti itu. Saya harus katakan, di dalam kekristenan tidak ada aturan yang pasti. Kalau puasa nggak boleh minum. Kalau puasa nggak boleh makan ini. Kalau puasa boleh yang ini. Kalau puasa nggak boleh yang ini. Nggak ada sama sekali. Saya dengan jujur katakan, puasa di dalam kekristenan kembali kepada tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tapi bukan berarti juga begini, saya puasanya itu Pak setelah makan malam sampai sebelum breakfast, begitu. Itu namanya bukan puasa, itu namanya tidur, ya. Itu namanya tidur. Kalau puasa itu memang kita sengaja skip makan kita bisa ganti waktu makan kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Jadi saya harus katakan bahwa puasa kita tidak ada artinya ketika kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, mendekatkan diri sama Tuhan ini bagaimana caranya? Tentu tidak bisa dilepaskan dari doa dan pembacaan Alkitab. Kalau kita melakukan puasa hanya sekedar ritual agama belaka, artinya gini, hore hari ini puasaku berhasil karena aku tidak makan. Poinnya bukan di sana. Poinnya adalah pada waktu saya skip makanan, saya merasa lapar, kelaparan saya itu menyadarkan saya bahwa saya tidak perlu harus memuaskan kelaparan itu dengan roti, tetapi kelaparan itu menunjukkan betapa saya bergantungnya kepada Tuhan. Sehingga di dalam momen kita lapar, kita ingat kepada Tuhan. Kita membawa pergumulan kita kepada Tuhan.
Jadi poin utamanya terletak pada untuk mendekatkan diri kita pada Tuhan. Tapi pada kesempatan ini, saya menunjukkan kepada kita beberapa jenis puasa yang ada di dalam Alkitab. Nah, kita mau lakukan yang mana? Terserah kembali ke kita masing-masing. Jangan dipaksa, karena bagi saya, puasa bukanlah segala-galanya. Puasa bukanlah sebuah kewajiban di dalam kekristenan. Tapi kalau kita mau lakukan dengan satu bentuk disiplin rohani dan juga ritual agama, silakan. Sehingga saya perlu tekankan ini supaya Bapak Ibu jangan sampai kita mengorbankan kesehatan kita hanya demi sekedar melakukan ritual agama belaka. Itu poin saya. Ya, itu yang menjadi penekanan saya. Nah, saya akan jelaskan sedikit secara deskriptif jenis puasa yang ada di dalam Alkitab itu apa. Nah, misalnya puasa Musa, yaitu 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu komitmen misalnya, oh saya mau puasa Musa, ini sebenarnya sama kayak puasa Yesus ya, tidak makan dan tidak minum. Pak, saya di hari ke-10 akhirnya nggak kuat nih. Apa saya harus bertahan untuk 30 hari sisanya atau saya akhirnya batal? Nah, saya sekali lagi katakan bahwa kita bisa utamakan kesehatan. Jangan paksa diri kita. Kalau kita bisa bersyukur, kalau enggak masalah. Begitu ya. Jadi kalau misalnya di hari ke-10 kita sudah enggak kuat, kita mau minum, silakan saja. Gitu. Jadi Tuhan itu bukan tertarik dengan ritual agama yang kita lakukan, tapi dia cenderung untuk melihat hati kita. Ada jenis puasa yang kedua itu puasa Ester, 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Nah, puasa Tuhan Yesus ini sama dengan Musa, 40 hari 40 malam. Ada juga puasa Daniel nih, yang mungkin beberapa dari kita nggak tahu, yaitu cuma makan sayur, tidak makan apapun yang lain, termasuk daging. Karena zaman itu, daging itu dipersembahkan kepada berhala. Jadi Daniel ingin menunjukkan kepada orang-orang zamannya itu, untuk bahwa aku anak Tuhan, aku berbeda dengan kamu. Begitu ya. Lalu yang terakhir adalah puasa Daud, di mana dia tidak makan dan semalaman berbaring di tanah, berdoa dan berkabung selama 21 hari. Nah, kita mau lakukan yang mana? Terserah kita. Kita tergantung kesanggupan kita, yang mana kita boleh lakukan. Kalau misalnya ada juga yang begini nih, saya biasanya Pak puasa itu pokoknya skip 2 kali makan, saya cuma 1 kali makan. Boleh nggak begitu? Boleh. Silakan. Kita boleh memberikan variasi yang bahkan tidak ada di dalam Alkitab. Tujuannya sekali lagi kita memfokuskan diri kepada Tuhan. Nah, manakah yang benar? Saya harus katakan tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Yang terpenting di dalam puasa itu adalah motivasi kita dan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, saya rindu materi yang singkat ini boleh membantu kita memahami makna puasa. Sekali lagi penekanan yang Yesus berikan di dalam berpuasa ini adalah kepada bagaimana motivasi hati kita dan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat buat teman-teman semua.